Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendaftar KIP kuliah pada PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi beberapa hari yang lalu sempat ada yang bertanya di channel YouTube ini, bagaimana cara untuk mendaftar KIP kuliah di SPAN PTKIN atau di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tata cara pendaftarannya. Yang pertama, yaitu teman-teman melakukan pendaftaran PTKIN atau mendaftar PTKIN. Jadi untuk pendaftaran PTKIN sendiri itu terdapat 3 jalur. Yang pertama yaitu SPAN, kemudian ada UM dan juga ada SM. Apa itu SPAN? SPAN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang pada bulan ini sedang dilaksanakan pendaftaran, yaitu kisaran bulan Maret, dan nanti akan saya tampilkan ada perubahan jadwal untuk pendaftaran SPAN PTKIN 2021. Kemudian sedangkan UM itu merupakan ujian masuk. Nah, SPAN dan juga UM ini merupakan seleksi masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang diadakan langsung di bawah Kemenag. Sedangkan SM atau seleksi mandiri ini merupakan seleksi yang dilaksanakan atau diadakan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri masing-masing. Ya, jadi teman-teman silakan untuk bisa mendaftar di jalur yang tersedia. Jadi ketika untuk saat ini kisaran bulan Maret 2021, teman-teman ketika ingin mendaftar silakan daftar melalui SPAN PTKIN dengan jalur prestasi, yaitu seleksi nilai raport dan juga prestasi yang lain. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk jadwal pendaftaran dari SPAN PTKIN. Nah, ini teman-teman, ini merupakan jadwal SPAN PTKIN 2021 yang semula pendaftaran itu ditutup tanggal 15 Maret, diundur menjadi tanggal 27 Maret 2021. Kemudian ada seleksi dan nantinya pengumuman diterima atau tidaknya tanggal 12 April 2021. Jadi teman-teman silakan apabila berminat untuk mendaftar PTKIN melalui jalur SPAN, silakan untuk mendaftar. Kemudian kalau untuk ujian masuk itu nantinya akan dilaksanakan setelah SPAN selesai ataupun setelah SPAN melakukan pengumuman kelulusan. Nah, kemudian setelah SPAN, UM nantinya akan ada seleksi mandiri setelah SPAN dan juga UM selesai berikutnya. Nah, kemudian setelah teman-teman mendaftar, teman-teman itu harus lolos seleksi, artinya harus lolos dan juga dinyatakan diterima di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut. Berbeda dengan LTMPT atau perguruan tinggi negeri yang umum yang di bawah naungan LTMPT. Jadi teman-teman ketika mau mendaftar KIP kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, teman-teman harus lolos terlebih dahulu. Beda dengan yang di bawah naungan LTMPT itu harus mendaftar KIP kuliah dulu, mengisi biodata, baru mendaftar SNMPTN maupun UTBK. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, teman-teman harus lolos terlebih dahulu. Setelah dinyatakan lolos, diterima di salah satu prodi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, baru teman-teman melakukan langkah yang ketiga, yaitu mendaftar ataupun mengajukan KIP kuliah. Kemana? Nah, teman-teman langsung mengajukan KIP kuliah itu ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menerima teman-teman.
ya. Jadi setiap perguruan tinggi Islam negeri itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Mungkin ada perbedaan antara satu perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum sama. Jadi teman-teman masuk ke dalam kriteria untuk mengajukan KIP kuliah, silakan teman-teman untuk mengajukan. Syaratnya apa? Syaratnya masih sama dengan pendaftaran KIP kuliah di LTMPT, yaitu ada di pedoman KIP kuliah. Nah, ini untuk pedoman pendaftaran KIP kuliah ketika teman-teman sudah lolos kemudian mendaftar, ini adalah syaratnya. Yang pertama tentunya memiliki KIP atau PKH atau KKS ataupun mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, kemudian bagaimana ketika teman-teman tidak memiliki salah satu syarat tersebut, teman-teman masih bisa mendaftar dengan catatan penghasilan gabungan dari kedua orang tua, ayah dan juga ibu, itu paling banyak atau maksimal 4 juta per bulan. Kemudian ketika dibagikan sejumlah anggota keluarga itu maksimal 750.000. Artinya ketika teman-teman masuk ke dalam kriteria tersebut, teman-teman silakan boleh untuk mendaftar ataupun mengajukan KIP kuliah ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menerima teman-teman. Nah, kemudian saya akan tampilkan di sini. Nah, ini teman-teman. Di sini saya mengambil referensi untuk tahun lalu mekanisme pendaftaran KIP kuliah di salah satu universitas negeri, yaitu Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Ada beberapa persyaratan, yaitu di sini tertulis, saya bacakan saja. Untuk yang pertama, mengisi formulir pendaftaran, kemudian lulus tes di jalur SPAN ataupun UMPTKIN seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada pas foto berwarna, fotokopi rapot, fotokopi KTP dan juga KK, kemudian menunjukkan prestasi ataupun yang lainnya. Kemudian ada fotokopi rekening listrik bulan terakhir, kemudian ada menandatangani fakta integritas, memiliki keterbatasan ekonomi, dibuktikan dengan KIP, KKS, KJP atau PKH atau mungkin surat keterangan tidak mampu, kemudian menunjukkan penghasilan orang tua, kemudian ada foto rumah, fotokopi akreditasi sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah mengajukan, tentunya teman-teman nantinya akan diseleksi untuk penentuan penerima KIP kuliah. Jadi teman-teman ketika nanti sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi itu, kemudian teman-teman mendaftar ataupun mengajukan KIP kuliah, nantinya akan diseleksi. Tidak semua yang mengajukan itu akan diterima karena KIP kuliah itu memiliki kuota tertentu di masing-masing perguruan tinggi. Jadi teman-teman tetap berusaha untuk mendaftar terlebih dahulu, kemudian berdoa supaya teman-teman bisa lolos dan juga berhak menerima KIP kuliah. Jadi itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bahas di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.